Baik, kawan-kawan, kita akan belajar lagi kali ini mengenai spreadsheet ya. Kenapa saya sering gunakan spreadsheet? Karena ini memudahkan kita kerja di mana saja ya. Misalkan kalau di rumah kita pakai perangkat kita ya, ada laptop kita misalkan, tapi ketika di tempat kerja kita nggak bawa PC kita atau laptop kita bisa gunakan laptop kantor. Itu kita bisa tersinkronisasi saja dengan cara buka spreadsheet ya. Kalau Excel tuh bisa juga, tetapi kita harus install Google Drive yang softwarenya gitu. Nah, jadi kalau ini lebih sederhana ya, lebih simple jika kita buka, walaupun harus juga buka Google Drive ya di tab di Google Chrome-nya ya, atau di di browser yang lain. Namun keunggulan daripada spreadsheet ini sendiri ya, kita bisa otomatis ya, nggak perlu Ctrl S untuk nge-save-nya, jadi enak di situ. Jadi kita bisa otomatis tersimpan ya, edit sedikit langsung bisa tersimpan otomatis, asalkan syaratnya ya koneksi harus tetap terjaga di situ. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat tabel ini lebih menarik ya kawan-kawan. Karena kadang-kadang kita ini bingung ya di tempat baru ini, misalnya spreadsheet yang kita gunakan biasanya kan mungkin Excel atau WPS ya. Kalau yang dengan Excel itu mungkin sudah biasa ya, sudah tahu fiturnya. Sebetulnya hampir mirip ya dengan Excel ya. Nah, kali ini di spreadsheet ini kita akan gunakan fitur yang namanya dari fill color ini, kemudian nanti alternative colors ya. Nah, kita langsung tes. Ini saya sudah siapkan tabel ya. Ini misalkan kita buat tabel seperti ini ya, dengan warna yang masih polos seperti ini kan. Kadang-kadang kita ini buat data kan banyak ya kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang kita baca data itu agak susah ketika tidak ada pembeda warnanya di antara satu baris dengan baris lainnya. Nah, jadi untuk memudahkan dan memang juga kebetulan untuk menarik juga ya dari tabel tersebut karena warna-warni, kemudian untuk memudahkan membacanya juga ya, dengan data kita misalkan kolomnya jauh ya sampai sini, jadi kita akan luruskan dulu. Oh, ini kita mau cari misalnya data tentang waktu jam berapa misalkan, nanti ditarik ke sini jauh. Nah, itu akan menyusahkan kita ya, kadang-kadang akan merepotkan juga ya. Jadi dengan adanya garis yang terotomatis dari fitur ini memudahkan kita ya. Kita akan langsung saja contohkan. Jadi yang pertama kita akan blok dulu tabel ya, bisa dengan mouse ya, atau menggunakan keyboard kombinasi, misalnya diklik dari sini ya awal, kemudian pencet shift langsung ke pojok yang paling bawah. Ini sudah terblok. Kemudian kita akan ke tadi fill color. Nah, di sini ada menu alternating colors ya, atau mungkin kalau di yang fitur bahasa Indonesia bisa mungkin warna alternatif gitu ya. Nah, silakan diklik, nanti di sini akan ada menunya ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama terkait dengan range-nya ya, atau rentang tabel tersebut bisa kita atur ya. Misalnya kita mau tambah jadi I32 ya, kita enter saja, nanti dia akan juga bergerak di sini ya, berubah ya yang ditandainya. Nah, ini dia akan bertambah.
di sini ya. Ini kita akan coba ulang ya. Ini jadi ini ya, malah mengocokkan ya yang blok tadi. Oh, ini sudah tereksekusi ya. Kita akan undo saja. Ini seperti ini ya. Kita bisa cancel di sini. Ini masih terblok ya, dan warnanya kembali ke setelan sebelumnya karena kita belum oke kan tadi. Nah, ini otomatis seperti ini. Nah, ini tadi untuk range tadi atau rentang ya. Kawan-kawan bisa customisasi lagi. Kemudian di style ini, apakah header ini mau di blok juga atau enggak ya, maksudnya mau diikutkan dalam warna tadi atau tidak. Jika di checklist nih bawaan, dia akan berbeda nanti. Kita misalkan cari contoh yang lain ya. Nah, seperti ini. Jadi header atau yang kepala tabel ini akan berwarna sesuai dengan pilihan di sini ya. Di sini kan hijaunya lebih tua daripada yang di bawah-bawahnya, seperti itu. Kalau kita unchecklist yang header, nah maka dia akan seperti yang ada di bawah kayak gini ya. Ini fungsi header, footer style header ya. Kemudian footer juga ada. Misalkan ini untuk jadi penanda bahwa tabel ini sudah pada batas terakhir ya. Bisa juga seperti ini kawan-kawan ya. Silakan sesuaikan dengan keinginan dari kawan-kawan. Ini yang ada pilihannya ada segini ya. Nah, bagaimana jika kawan-kawan ini mau custom warna tersendiri ya. Nah, silakan di sini bisa dicari sendiri ya. Misalnya mau kuning, nah kayak gini. Color pertama misalnya mau biru, color kedua mau hijau, bisa ya. Tapi kombinasinya terkesan di sini kalau customisasi, kalau kita paham paham gabungan yang tepat, ini kita juga bisa bagus nantinya. Tapi kalau memang seperti ini kan, ini jadi tabrakan ya kayak gini kan, warna-warna kayak gini. Jadi kalau memang belum punya kemampuan untuk ini ya, menggabungkan warna yang pas, yang kira-kira sinkron, kawan-kawan pakai ini aja yang bawaan dari spreadsheet itu sendiri. Ini seperti ini contohnya. Atau mungkin warna yang netral, kemudian nanti headernya tinggal ganti sesuai keinginan. Misalnya mau kuning ya kan, kayak gini ya. Oke. Kemudian kalau di cancel, dia akan balik lagi ke awal. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini enggak jadi kan, tadi kan kita sudah coba. Maka kawan-kawan pastikan untuk mengklik yang ini down ya, down. Oke. Sudah bisa. Nah, di sini enak datanya kita bacanya ya. Misalnya di sini kita mau A, ini B ya kan. Nah, misalnya mau ini, saking banyaknya data, kita mau ke data ini kan enak, tinggal nampak kan. Jadi ini putih semua, jadi tidak akan tertukar ya. Oh, ini salah baca data kita misalkan. Jadi ini memudahkan untuk membaca tabel dan juga mempercantik juga untuk penampilan tabel itu sendiri. Mungkin itu tutorial kali ini mengenai alternating colors atau warna alternatif di spreadsheet ya. Oke, kita akan berjumpa lagi mungkin di tutorial berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube kami untuk mendukung konten-konten berikutnya. Terima kasih.